Dokter, terima Dokter Willy. Izin boleh memulai pembacaan, dokter? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan modul plastik rekonstruksi dengan lesi jinak pada wajah dengan pembimbing Dr. Willy SPTH TKL, konsultan MISmed. Tujuan pembelajaran adalah mengetahui anatomi dan fisiologi wajah, mampu menyebutkan lesi jinak pada wajah serta penata laksanaannya, mampu menyebutkan prosedur operasi lesi jinak, mampu menyebutkan teknik-teknik rekonstruksi pasca eksisi dengan teknik MOH dan eksisi luas, serta menentukan teknik yang dipakai pada kasus tertentu. Yang pertama adalah anatomi, di mana di sini ada frontal bone, parietal bone, temporal bone, kemudian di sini ada tulang maksila, tulang mandibula, kemudian di sini adalah os vomer, kemudian di sini ada nasal bone, lacrimal bone, dan zygomatical bone. Kemudian ini adalah root of nose, dorsum of nose, ala nasi, kemudian ini lana res, kemudian ini filtrum, upper lip, lower lip, dan rima oris. Kemudian dari struktur kulit terdiri dari 3 lapisan, terdiri dari lapisan pertama adalah epidermis, yang lapisan paling atas, kemudian yang tengah-tengah adalah dermis, kemudian yang paling bawah adalah hipodermis. Kemudian ini adalah otot-otot wajah. Di sini adalah frontal belly, kemudian adanya orbicularis oculi, kemudian di sini adalah orbicularis oris muscle, mentalis muscle, platysma muscle, dan ini adalah aliran darah dari wajah yang dari utama adalah dari arteri carotis interna dan eksterna carotis eksterna, dan vena jugularis interna dan eksterna. Kemudian dari fungsi kulit antara lain sebagai mengeluarkan keringat, pelindung tubuh, menyimpan kelebihan lemak, mengatur suhu tubuh, dan pembuatan vitamin D dan provitamin D dengan bantuan sinar matahari mengandung ultraviolet. Lesi jinak wajah adalah tumor jinak kulit yang dapat terjadi seluruh permukaan kulit, termasuk kulit wajah. Kemudian tumor kulit adalah masalah kosmetik dan kemungkinan pertumbuhan ke arah keganasan. Penyakit yang termasuk dalam lesi jinak pada wajah yaitu nevus, hemangioma kapiler, papiloma, keratosis seboroid, dan fibroma kulit. Lesi jinak pada sebagian besar berbentuk adalah non-inflamatori, sedangkan yang inflamatori ada 3 yaitu xanthoplasma, molluscum, dan verruca. Diagnosis dari anamnesis yang kita tanyakan adalah lama terjadinya lesi, riwayat keluarga, fluktuatif atau tidak, besarnya lesi, nyeri atau tidak. Kemudian dari pemeriksaan fisik adalah inspeksi dan palpasi, kedalaman lesi, karakteristik, nyeri, warna, tekstur, dan mobilitas, permukaan verrucous atau halus, simptom atau tidak, penyebaran lesi, berhubungan dengan inflamasi. Pembagian lesi jinak pada wajah berdasarkan kulit yang terlibat. Yang pertama adalah tumor jinak epitel, di mana ada 3 yaitu keratosis seboroid, dermatosis populosa nigra, dan wart atau verruca vulgaris. Yang pertama adalah keratosis seboroid, di mana bentuk lesi ini dapat single maupun multiple dan dapat muncul berbentuk batas tegas dan agak menonjol, solid padat pada inversi dengan warna yang bervariasi dari kecoklatan hingga kehitaman. Lesi terutama pada leher, dan penyebabnya biasanya belum diketahui dan biasanya karena proses genetik. Terapinya berdasarkan indikasi kosmetik. Letak lesi yang superficial biasa dilakukan eksisi dan dengan penggunaan cara nitrogen. Inilah contoh dari keratosis seboroid. Kemudian yang kedua adalah dermatosis papulosa nigra, di mana 35% dari populasi berkulit hitam dan letaknya di wajah, terutama daerah pipi. Ukuran lesi dapat bervariasi antara 1 sampai 3 mm, berstruktur halus, berpigmen, dan berbentuk papul hiperkeratosis. Histologinya lesi ini berbentuk fibroma,
Terapinya dengan fine needle electrosurgery yang diikuti dengan pengerokan, eksisi, dan pembekuan dan dermabrasi. Ini adalah contohnya dermatosis papulosa nigra. Dan tiga adalah peruca vulgaris atau wars. Lesi yang disebabkan awalnya human papillomavirus, terapinya yaitu penghancuran jaringan yang terinfeksi. Bila lesi piriform, dilakukan eksisi menggunakan gunting atau pengkuretan pada daerah basal atau cryosurgery. Kemudian jika lesinya berbentuk flat, diberikan cairan nitrogen. Ini adalah salah satu contoh peruca vulgaris. Kemudian dari tumor melanosit, ada satu yaitu nevocellular nevus. Nevocellular nevus ini atau disebut dengan mola, dan terdiri dari tiga yaitu junctional nevus, nevus intradermal, dan nevus kombinasi. Ini adalah contoh nevus junctional nevus dan intradermal nevus, dan ini adalah nevus kombinasi, di mana terapinya yaitu menggunakan krioterapi, dan nevus lainnya melakukan eksisi, dan nevus kombinasi dapat dilakukan eksisi dan penutupan. Kemudian tumor vaskular yang terdiri dari dua, yaitu hemangioma infantil dan angioma ceri. Di mana hemangioma infantil biasanya pada anak, berada di letak subkutan, dan terapinya bukan intervention dengan observasi. Kalau dengan angioma ceri atau angioma senil, biasanya pada orang dewasa, usia tua, dan terapinya electrodesiccation dan laser. Kemudian telangiectasia terdiri dari dua, yaitu spider angioma dan Venus-like. Spider angioma itu biasanya pengaruh dengan penyakit liver, kehamilan, dan estrogen. Terapinya yaitu electrocoater dan photocoagulation, dan Venus-like atau senil angioma biasanya pada usia dewasa, biasanya pada bibir, telinga, dan wajah. Terapinya dengan vascular specific laser. Kemudian tumor fibronexal ada 6, yaitu akordon, keloid, dan hiperkeratoid scar, papula fibros, hiperplasia sebaceous, xanthoplasma, dan lipoma. Yang pertama akordon atau skin tag. Lesi ini berbentuk papilloma fibroepitelial. Lesi yang paling sering pada usia pertengahan. Terapinya menggunakan eksisi dan gunting atau electrodesiccation. Kemudian keloid dan hiperkeratoid scar adalah respon retrooperatif terhadap trauma. Terapi eksisi dapat menyebabkan resi residitif. Terapi terbaiknya adalah dengan radioterapi, krioterapi, kortikosteroid injeksi, interferon, fluorouracil, silikon topikal, dan pulse dry laser. Eksisi ini dapat dilakukan jika terapi lain tidak dapat dilakukan. Ini adalah contohnya pada wajah. Kemudian papula fibros, yaitu lesi yang sering di hidung, terutama pada alenasi, dan juga pada pipi pada bagian medial. Lesi ini berbentuk papul berwarna sama dengan kulit dan berukuran kecil dari ukuran 0,5 cm. Terapi pada lesi ini dengan eksisi atau kuretase dan electrodesiccation. Kemudian hiperplasia sebaceous. Lesi ini yang sering disebut dengan senil sebaceous hiperplasia, terutama pada dahi. Lesi ini berwarna kekuningan, terapinya berarti indikasi kosmetik. Lesi ini soliter dapat dilakukan eksisi, electrodesiccation, dan kuretase atau cryosurgery, atau bisa diberikan terapi sistemik dengan asam retinoid 13 cis. Ini adalah contohnya. Kemudian xanthoplasma. Lesi ini sering terdapat pada kelopak mata dan berbentuk papul irregular berwarna kekuningan, muncul pada usia pertengahan. Terapi pada lesi ini dengan aplikasi 50-60% asam trik asetik, kauter, atau eksisi. Ini adalah contoh xanthoplasma. Kemudian lipoma. Lesi ini dapat soliter maupun multiple yang terdiri di jaringan lemak, mobile, dan berbentuk lobulus atau kista. Biasanya banyak terjadi pada wajah juga, dan juga sering pada daerah lain. Terapinya itu dengan eksisi. Kemudian dari penyebab kista ada 5, yaitu kista epidermoid, kista dermoid, stetokistoma multiplex, milia, dan kista mukus. Yang pertama kista epidermoid atau lesi trukis, di mana kista ini ruptur atau terinfeksi menyebabkan nyeri dan berbentuk scab. Terapi yang dilakukan adalah injeksi triamcinolone intrakistik.
dan eksisi dengan mengangkat seluruh dinding kista. Kemudian kista dermoid, lesi ini jarang terjadi dan muncul pada saat kelahiran. Lesi ini berdiameter 4 cm atau kurang dari 2 cm, dan lesi ini muncul dapat pada alis mata dan hidung. Khas dari kista ini pelengkatan pada struktur adnexa, kelenjar sebaceus, kelenjar ekrin, dan kelenjar apokrin. Terapinya yaitu menggunakan eksisi. Steatocystoma multiplex yaitu jarang terjadi dan terkait secara genetik, terdapat pada wajah, dahi, telinga, dan kelopak mata berwarna kekuningan. Terapinya adalah dengan eksisi, laser CO2, dermabrasi, dan retinoid oral. Kemudian milia, yaitu kista yang kecil, yang ukuran 1-2 mm, yang memiliki histologi yang sama dengan kista epidermial. Kista ini berwarna keputihan dan berbentuk globus dengan permukaan halus akibat trauma, seperti dermabrasi, luka bakar, atau hasil dari penyakit bula. Terapi lesi ini dilakukan dengan jarum hipodermis atau ekstraktor komedo. Kemudian kista mukus, atau pseudokis yang sering disebut dengan mucus retention cyst atau mukokel. Kista ini merupakan kista superficial, translusen, berukuran kecil dari 1 cm pada area bawah bibir dan dari trauma yang menyebabkan ruptur reduktus kelenjar ludah minor. Terapi pada injeksi dengan injeksi triamcinolone dosis rendah, intralesi 2,5 mg per mililiter, eksisi dan marsupilasi. Inilah sesuai mode eksisi lesion pada wajah. Yang pertama adalah persiapan sebelum tindakan, yaitu informed consent dan informed choice, rencana tindakan, persiapan peralatan, kemudian persiapan prosedur tindakan, disinfeksi dengan betadine atau dengan dressing, palpasi kista dan area sekitar untuk menentukan lokasi dan punktum, berikan marker berbentuk elip dengan methylene blue, sebisa mungkin jarak terpanjang mengikuti arah lipatan natural kulit, infiltrasi lokal anestesi dengan menggunakan lidokain adrenalin 2%, insisi kulit sampai jaringan subkutaneus menggunakan skapol, lakukan diseksi tumpul dan tajam menyisihkan jaringan sekitar dari dinding kista, angkat kista beserta dinding kista, tutup jaringan operasi dengan jahitan interruptus menggunakan benang non-absorbable, bersihkan lapangan operasi dengan cairan dan keringkan, operasi selesai. Ini adalah contoh gambar insisi elip yang harus insisi elip pada wajah. Kita harus menginsisi elip sesuai dengan struktur arah garis kulit. Apa itu namanya? Agar hasilnya lebih baik, dokter. Relax skin tension line. Relax, baik, dokter. RSTL. Baik, dokter. Kemudian metode eksisi ada elliptical, wedge, circular, dan excision. Elliptical yaitu ada contoh, ini adalah contoh elliptical. Kemudian ini ada wedge, biasanya untuk lesi yang dekat daerah dengan bebas. Kemudian ini adalah circular. Dan ini adalah ada contoh video. Sebelumnya dilakukan insisi elip, kemudian ini dilakukan diseksi tumpul, ini dilakukan diseksi tumpul dan tajam. Terus hingga untuk memisahkan kista dengan dinding kista agar kista juga terangkat seluruhnya. Aduh. Places. Setelah Ya, jadi yang penting diketahui adalah bagaimana kemudian mengenali dari bentuk-bentuk yang ada tadi disampaikan. Itu namanya kan wujud kelainan kulit ya, kalau di dulu kita kuliah di kulit itu.
Iya, Jadi sebenarnya lesi jinak wajah itu mirip-mirip ya, kecuali tadi yang memang tipenya tipe pembuluh darah tadi kan secara warna juga kontras dengan yang lain. Yang menjadi pertanyaan di sini bagaimana kemudian kita harus menyadari perubahan yang terjadi pada lesi itu ketika dia berpotensi menjadi ganas. Seperti kita anggap dulu kalau yang wujud kelainan kulit atau bentuk kelainan kulit yang namanya nevus pigmentosus itu kan jinak ya, nevus itu kan andeng-andeng itu kan jinak. Iya, dokter. Tapi ketika dia menjadi berubah warna, berubah bentuk, berubah rasanya kemudian menjadi nyeri, sensasi rasa berubah nyeri, maka dia berpotensi menjadi ganas. Nah, yang lain bagaimana ini keluhan-keluhan? Apakah ada general rules begitu, ada patokan khusus begitu ketika lesi-lesi ini menjadi berpotensi? Karena tentunya nanti kalau ada potensi menjadi ganas, teknik operasinya menjadi lebih masif atau biasa-biasa saja? Izin dokter untuk menjawab. Kalau arah keganasan, biasanya kita lebih masif dokter. Jadi Untuk kalau tindakan operasinya. Ya. Nah, itu memperhatikan apa? Dengan memperhatikan tanda-tanda gejalanya dokter, dari perubahan bentuk, dari perubahan warna, adanya nyeri, sesuai Jadi dengan durante operasi sebaiknya dilakukan apa? biopsi dokter. Kok Untuk biopsi? di PA dokter. Di frozen section Oh iya. atau dilakukan MOH atau MOH surgery? Suatu operasi yang lazim yang tidak dilakukan di lesi keganasan manapun kecuali kulit. Iya, MOH, MOHS surgery. Apa? Itu sering dulu. Iya dokter, ya, itu untuk menentukan keganasan dokter dengan teknik mikroskopi MOH surgery dokter. Nah, kalau kita menentukan surgical margin bersih apa enggaknya, kalau di tempat-tempat yang biasa kan aspeknya dari medial kemudian ke lateral begitu. Medial sedikit ke lateral, lateralnya bersih, lateral lagi, lateralnya bersih. Lateralnya belum bersih, kemudian kita ngambil lagi. Kemudian dikirim ke PA, misalnya di FS belum bersih, kita ke lateral lagi kan begitu. Iya dokter. Kalau MOH bagaimana? MOHS? MOHS itu dengan bisa dilakukan 2 sampai 3 hari setelah proses eksisi dokter. Bukan, dia apa? Lebih dalam. Lebih dalam ya dok. Bukan dimensinya dari sentral sentrifugal begitu ya, dari center ke outside begitu, inside to outside bukan. Tapi dari surface ke profunda, superficial ke profunda. Ya kan begitu. Ya, Ya, jadi dibuat insisi dulu. Tipis dulu, dikirim. Oh, ternyata di bagian yang paling bawah, yang paling dalam atau profunda masih ada. Oh, berarti diduduk lagi, duduknya apa bahasa Jawa itu diduduk. Dikeduk lagi, 2 atau 3 mili. Dikirim lagi ke sana. Oh, masih ada lagi. Jadi mungkin epidermis, termasuk kemudian ketika masih dalam lagi, mungkin bagian-bagian yang myoputan segala macam diambil. Itu namanya MOH. Jadi suatu proses operasi mengambil dari superficial ke profunda, sampai kemudian yang paling profunda, paling bersih atau dijamin bersih, bebas dari keganasan itu. Baik dokter. Kalau ada tanda-tanda yang lesi jinak, kalau memang secara kontur jinak, secara gejala klinis juga tidak mengarah ke ganas, ya standar-standar saja seperti yang tadi dilakukan, elliptical bisa cryo. Tapi kalau sudah ganas ya mungkin lebih baik direferensikan dengan MOH surgery. Baik dokter. Nah, tadi yang tumor pembuluh darah apa penting itu? Tumor pembuluh darah. Baik dokter. Yang nomor berapa tadi? Ada berapa jenis? Ada 2 dokter. Satu. Angioma infantil dan Cirinya bagaimana? Bentuk. dia biasanya pada lesinya pada subkutan dok, intradermal, dan dia kalau lebih dalam biasanya berwarna keunguan, tapi kalau misalnya di daerah subkutan dia berwarnanya lebih terang dokter. Berarti apa yang dimaksud dengan aktif non intervensi ini? Observasi ini artinya kan dia bisa diharapkan regresi, hilang, musnah sendiri begitu, secara seiring dengan berkembangnya usia. Iya dokter. Jadi diobservasi dahulu dokter, tidak langsung segera tindakan. Ya, yang satunya angioma cherry. Angioma cherry atau itu biasanya pada orang tua dokter. Itu bisa lakukan langsung tindakan dokter dengan electrodesiccation dan laser dokter. Ya.
Ya, jadi kalau nanti terbukti ganas, berarti ada stadium yang dipakai apa namanya? Terutama kalau melanoma. Clark, ya. Baik, Clark dokter. classification stadiumnya. Klasifikasi Clark itu kamu harus apa? Clark Baik. 1, Clark 2, Clark 3, Clark 4. Ya, dan ini yang paling, kalau saya melihat beberapa teknisnya untuk konvensional yang pakai pisau itu di klinik-klinik kulit kok kelihatannya sudah enggak ya. Jadi untuk Yes. lesi-lesinya sekarang kok kelihatannya harus menggunakan minimal Kalpar. laser atau Kalpar. kalau di barat yang di divisi bedah itu kulit plastik menggunakan cryo ya, jadi dengan efek pendinginan. Jadi dengan minus suhu minus sekian derajat begitu, diharapkan satu, batas operasi ada sisa tumornya juga bersih, kemudian ketika kemudian ada risiko pendarahan bisa diminimalkan. Kemudian cryosurgery begitu. Ya, ya sudah. Baik, dokter. Terima kasih atas bimbingan dari Dr. Willy. Modul hari ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Dr. Nur Iman. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter, izin dokter. Bisa dimulai dokter. Oh iya, saya siapkan dulu ya. Bentar. Dok. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Jelas? Salam dokter. Dengar ya?